Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasin Rahmadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dari soal yang tersedia, saya memilih tiga soal untuk dibahas, yaitu soal nomor satu mengenai tujuan investasi, soal nomor 5 mengenai strategi ketahanan pangan di Indonesia, dan soal nomor 10 mengenai pentingnya membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, saya akan membahas soal nomor satu mengenai tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana atau sumber daya pada suatu aset dengan harapan memperoleh manfaat di masa depan. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan, tambahan pendapatan, peningkatan nilai aset, maupun pencapaian nilai tujuan tertentu. Secara umum, tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, menjaga nilai kekayaan dari inflasi, dan menyiapkan kebutuhan di masa depan. Investasi juga membantu seseorang atau perusahaan dalam mengelola dana agar tidak hanya tersimpan, tetapi dapat berkembang dari waktu ke waktu. Namun, apabila dilihat dari pelakunya, tujuan investasi antara individu dan perusahaan memiliki perbedaan. Bagi individu, investasi biasanya dilakukan untuk memenuhi tujuan keuangan pribadi. Contohnya seperti mempersiapkan dana pendidikan, membeli rumah, menyiapkan dana pensiun, membentuk dana darurat, maupun mendapatkan pendapatan tambahan dari dividen, bunga, atau hasil sewa. Tujuan investasi di individu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah pendapatan, usia, jumlah tanggungan, jangka waktu investasi, serta kemampuan individu tersebut dalam menghadapi risiko. Sedangkan bagi perusahaan, investasi lebih ditunjukkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Untuk investasi dapat berupa pembelian mesin, pembangunan pabrik, pembukaan cabang baru, pengembangan produk, penggunaan teknologi, maupun peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing perusahaan. Sebagai contoh, seorang individu dapat membeli reksadana untuk mempersiapkan biaya pendidikan dalam 5 tahun. Sementara itu, perusahaan dapat membeli mesin otomatis agar proses produksi menjadi lebih cepat dan biaya produksi dapat ditekan. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi individu dan lebih berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan finansial pribadi. Sedangkan investasi perusahaan lebih berorientasi pada peningkatan laba, efisiensi, pertumbuhan usaha, serta peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya saya akan membahas soal nomor 5 mengenai strategi yang sudah diterapkan untuk Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi, dan mudah diperoleh. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah menerapkan berbagai strategi yang mencakup produksi, cadangan pangan, stabilisasi harga, diversifikasi pangan, distribusi, serta pemberdayaan petani. Strategi yang pertama adalah meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan bibit unggul, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, mekanisme pertanian, perluasan lahan, serta pemanfaatan teknologi. Tujuan dan strategi ini adalah agar kebutuhan pangan masyarakat tidak terlalu bergantung pada impor dan kemampuan produksi pangan nasional dapat semakin kuat. Strategi yang kedua adalah memperkuat cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan terutama beras yang dikelola melalui Bulog diperlukan untuk menghadapi kondisi kekurangan pasokan, bencana, kenaikan harga maupun kondisi darurat. Strategi berikutnya adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Pemerintah melakukan pemantauan harga, operasi pasar, distribusi pangan ke daerah yang mengalami kekurangan, serta intervensi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengawasan harga penting dilakukan agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau, tetapi di sisi lain tidak merugikan petani sebagai produsen. Kemudian ada strategi diversifikasi pangan. Diversifikasi dilakukan dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan mendorong konsumsi sumber pangan lokal lainnya seperti jagung, singkong, sagu, ubi, serta berbagai sumber karbo lainnya. Diversifikasi pangan penting karena apabila masyarakat terlalu bergantung pada suatu komoditas, gangguan produksi terhadap komoditas tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem distribusi dan logistik pangan. Hal ini juga penting karena Indonesia memiliki wilayah luas dan berbentuk kepulauan. Akibatnya pangan bisa saja tersedia dalam jumlah banyak di suatu daerah tetapi sulit didistribusikan ke daerah lainnya. Karena itu diperlukan penguatan gudang, transportasi, pasar, rantai pasok, serta sistem informasi pangan agar distribusi dapat berjalan lebih lancar. Strategi terakhir adalah pemberdayaan petani. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan alat produksi, pelatihan, akses pembiayaan, pembentukan kelompok tani, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani.
Dengan cara ini, petani tidak hanya dapat diharapkan untuk meningkatkan jumlah produksi, tapi juga memiliki kemampuan dalam mengelola dan memasarkan hasil pertaniannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya cukup untuk dibangun melalui peningkatan produksi. Ketahanan pangan juga membutuhkan cadangan yang kuat, distribusi yang lancar, dan harga yang stabil. Terakhir, saya akan membahas soal nomor 10, mengenai mengapa pentingnya untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Sikap entrepreneur atau kewirausahaan penting dibangun karena dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, kreatif, inovatif, serta mampu menciptakan peluang ekonomi. Seorang entrepreneur tidak hanya berorientasi pada mencari pekerjaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melihat suatu masalah menjadi suatu peluang. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan kebutuhan terhadap layanan pekerjaan juga terus meningkat. Pemerintah juga maupun perusahaan besar tentu tidak ingin menyediakan seluruh lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pertumbuhan pelaku usaha menjadi penting karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Sikap entrepreneur juga dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Setiap daerah Indonesia memiliki potensi berbeda. Potensi pertanian, kuliner, kerajinan, pariwisata, jasa, maupun budaya. Sebagai contoh, hasil singkong tidak harus dijual sebagai bentuk bahan mentah. Singkong dapat diolah menjadi makanan ringan, tepung, atau produk kemasan lainnya. Kemudian dengan memanfaatkan pemasaran digital, produk tersebut dapat dijual kepada konsumen yang lebih luas. Selain itu, keberhasilan juga mendorong terciptanya inovasi. Seorang pelaku usaha harus mampu memahami kebutuhan konsumen, mengikuti perkembangan teknologi, serta meningkatkan kualitas produk. Sikap entrepreneur juga dapat membangun karakter masyarakat. Seorang entrepreneur dituntut untuk berani mengambil keputusan, disiplin, bertanggung jawab, mampu menghadapi risiko, dan tidak mudah menyerah. Namun keberaniannya mengambil risiko terhadap harus disertai dengan perhitungan yang matang. Artinya, keputusan bisnis tidak boleh hanya didasarkan pada keberanian, tetapi juga harus didasarkan dasar analisis dan pertimbangan yang matang. Dalam konteks masyarakat, pengembangan usaha mikro maupun yang kecil dan menengah dapat membantu memperluas kegiatan ekonomi hingga ke berbagai daerah. Walaupun demikian, membangun sikap entrepreneur tidak cukup hanya dengan memberikan motivasi. Pelaku usaha juga perlu didukung melalui pendidikan, pelatihan akses modal, pendampingan usaha, kemudian perizinan teknologi hingga akses terhadap pasar. Karena semangat saja tidak cukup apabila pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan dan lingkungan bisnis mendukung. Jadi dapat disimpulkan bahwa membangun sikap entrepreneur penting untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan formal, meningkatkan inovasi, dan mengembangkan potensi lokal. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.